Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Bahtiar Ardi dengan NIM 17120526. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas lingkungan bisnis. Yang pertama adalah lingkungan bisnis. Lingkungan bisnis dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang mempengaruhi sebuah aktivitas bisnis dalam suatu lembaga, organisasi, atau perusahaan. Lingkungan bisnis terdiri dari dua kombinasi, internal dan eksternal. Lingkungan internal ini mencakup semua faktor yang berada dalam kendali perusahaan. Faktor-faktor ini relatif dapat diprediksi dan dapat dikerjakan oleh perusahaan untuk menghilangkan kekuatan berdampak negatif pada operasinya. Yang kedua, lingkungan eksternal. Ini mencakup faktor-faktor yang ada di luar kendali perusahaan. Mereka cenderung tidak dapat diprediksi karena perusahaan tidak mungkin mengontrol atau memprediksi perubahan di dalamnya. Sifatnya yang tidak dapat diprediksi berpotensi menjadi penghambat pertumbuhan perusahaan atau meningkatkan kinerja perusahaan secara tiba-tiba. Selanjutnya, ada jenis lingkungan bisnis yang dibedakan menjadi dua, yaitu lingkungan khusus. Lingkungan khusus terdiri dari unsur-unsur dalam kegiatan sistem pasar yang mempengaruhi perusahaan. Ada beberapa unsur lingkungan khusus. Yang pertama, pemasok, kedua, pelanggan, ketiga, perantara, keempat, pesaing, kelima, penyedia modal, keenam, tenaga kerja, dan yang terakhir, analisis terhadap lingkungan umum. Kemudian jenis yang kedua yaitu lingkungan umum. Lingkungan umum meliputi beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi keseluruhan kegiatan bisnis secara tidak langsung. Lingkungan umum tidak hanya mempengaruhi lingkungan perusahaan saja, tetapi juga akan mempengaruhi berbagai unsur yang ada dalam lingkungan khusus. Beberapa faktor-faktor tersebut yaitu yang pertama politik, yang kedua hukum, dan yang ketiga sosial budaya, keempat perekonomian, dan yang terakhir teknologi. Yang selanjutnya adalah fungsi mengetahui lingkungan bisnis. Yang pertama, perencanaan untuk jangka panjang. Pengetahuan yang baik tentang lingkungan bisnis membantu perusahaan mengetahui kelebihan dan kekurangannya, membuatnya lebih mudah untuk memilih posisi yang lebih baik dan berencana untuk bertahan di pasar untuk jangka panjang. Dan yang kedua, identifikasi peluang dan tren. Analisis tepat waktu memungkinkan perusahaan untuk mengidentifikasi dan akibatnya mengeksplorasi peluang baru dan ide kinerja yang lebih baik. Yang ketiga, identifikasi ancaman. Mengidentifikasi potensi ancaman terhadap bisnis adalah alasan lain mengapa perusahaan perlu mengawasi lingkungannya. Selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi. Dalam lingkungan bisnis internal dan eksternal terdapat faktor penting lain yang mempengaruhi analisis lingkungan bisnis, antara lain 1. Media massa, 2. Pemasaran, 3. Ekonomi makro, 4. Penggunaan teknologi, 5. Kebijakan pemerintah. Salah satu contoh faktor adalah kebijakan pemerintah. Yang mempengaruhi lingkungan bisnis adalah mengenai cukai rokok. Kebijakan pemerintah yang menaikkan biaya cukai rokok menyebabkan aktivitas perusahaan menurunkan jumlah produksinya karena customer memilih tidak membeli rokok yang semakin mahal tersebut. Hadir sebagai pengganti, banyak petani tembakau menyuplai tembakau ke kios tembakau yang kini dibumbui dengan cita rasa yang mampu mengalahkan rokok pabrikan. Itulah pembahasan lengkap dari lingkungan bisnis yang bisa dijadikan pembelajaran. Untuk membuat lingkungan bisnis yang efisien harus memperhatikan segala faktor internal dan eksternal agar seluruh tujuan dalam bisnis berjalan dengan optimal. Pastikan juga lingkungan bisnis tidak menyalahi aturan dan hukum yang berlaku di suatu negara. Karena jika hal itu terjadi, besar kemungkinan bisnis tersebut akan dianggap ilegal dan akan berurusan dengan penegak hukum. Sekian penjelasan dari saya mengenai lingkungan bisnis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.